Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 2A PG PAUD dengan NIM 1904102. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang anak dengan hambatan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau Attention Deficit Disorder. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh Ibu Liza Susanti, SPD MSI. Anak dengan hambatan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau Attention Deficit Disorder merupakan gangguan yang umum terdiagnosis di masa anak-anak terkait gangguan perkembangan neurobehavioral sekitar 3-5% yang terjadi di usia sekolah. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang memiliki hambatan pemusatan perhatian, mudah teralihkan, hiperaktivitas, dan impulsif dalam perilakunya yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Istilah Attention Deficit Hyperactivity Disorder berkaitan erat dengan Attention Deficit Disorder yang berarti gangguan pemusatan perhatian. Istilah Attention Deficit Disorder digunakan berdasarkan kenyataan bahwa anak dengan hambatan Attention Deficit Hyperactivity Disorder tidak selalu disertai dengan gangguan hiperaktivitas. Dalam bahasa Indonesia, Attention Deficit Hyperactivity Disorder disebut gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Klasifikasi Attention Deficit Hyperactivity Disorder berdasarkan American Psychiatric Association. Yang pertama, inattentive atau tanpa hiperaktivitas. Anak yang memiliki hambatan inatensi mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya, mudah teralihkan dengan rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh indranya. Yang kedua, hiperaktif impulsif. Anak yang memiliki hambatan hiperaktif impulsif menunjukkan gerakan yang berlebihan dilakukan secara umum. Perilaku hiperaktif ini tampak tidak bertujuan. Mereka cenderung kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Gerakannya dilakukan terus-menerus tanpa lelah, sehingga kesulitan untuk memusatkan perhatian. Yang ketiga, kombinasi. Anak dapat dikatakan memiliki hambatan Attention Deficit Hyperactivity Disorder minimal 6 bulan menunjukkan perilaku Attention Deficit Hyperactivity Disorder secara konsisten. Strategi pengajaran untuk anak dengan masalah perhatian atau konsentrasi. Yang pertama, ubahlah cara mengajar dan jumlah materi baru yang diajarkan. Siswa yang mengalami masalah perhatian dapat ketinggalan jika materi yang diberikan terlalu cepat atau jika beban menumpuk dengan materi yang kompleks. Oleh karena itu, akan berguna bagi mereka untuk memperlambat laju presentasi, menjaga agar siswa tetap terlibat dengan memberi pertanyaan pada saat materi diberikan, untuk menjamin agar tiap langkah atau bagian dapat mereka pahami. Yang kedua, adakan pertemuan dengan siswa. Suatu pertemuan di mana persoalan tentang perhatian ini akan dijelaskan dengan cara yang tanpa hukuman dan tanpa ancaman akan sangat berguna bagi siswa. Yang ketiga, bimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran dengan cara mendekatkan anak secara fisik dengan Anda. Duduk dekat dengan Anda dapat menambah tingkat perhatian anak dengan materi yang sedang diajarkan. Yang keempat, berikan dorongan secara langsung dan berulang. Biarkan siswa tahu kalau Anda melihatnya ketika mereka sedang memperhatikan. Katakan pada mereka jika kontak mata yang diberikan kepada Anda dan materi yang sedang diajarkan itu penting. Selain itu, pemberian penghargaan verbal yang dilakukan dengan tenang dan lembut mungkin akan efektif.
Yang kelima, utamakan ketekunan perhatian daripada kecepatan menyelesaikan tugas, karena siswa mungkin merasa kecil hati dan tidak diperhatikan bila mereka dihukum karena tidak menyelesaikan tugas secepat orang lain. Dan yang terakhir, ajarkan self-monitoring of attention. Siswa dapat dilatih untuk memonitor perhatian mereka sendiri sewaktu-waktu dengan menggunakan timer. Mereka dapat diajarkan mencatat berbagai interval apakah mereka memberikan perhatian atau tidak pada pengajaran yang diajarkan.